Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Dialog Warna 30. Kali ini bersama saya Monica Seipala. Seperti biasa, 30 menit ke depan kita akan membahas topik-topik yang unik, menarik, dan juga tentunya inspiratif buat kita semua. Nah pemirsa, kalau kita menyebutkan nama Pulau Banda pasti membawa ingatan banyak orang terkait dengan sejarah bagaimana peran sebuah gugusan pulau di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini menjadi pusat perhatian perdagangan dan politik internasional. Nah, keberadaan Pulau Banda saat ini selain termasuk dalam narasi sejarah jalur rempah dunia, ini juga merupakan daerah terkenal yang subur dan kaya akan hasil laut. Nah, perikanan menjadi mata pencarian pokok. Dengan aktivitas perikanan ini justru membawa angin segar di Banda Neira sendiri untuk membangkitkan kembali semangat untuk pendidikan di sana dan juga menghiasi pendidikan di Provinsi Maluku tercinta. Perkembangan teknologi dan informasi tentunya membuat semua orang dalam profesinya mereka masing-masing untuk bisa beradaptasi agar tidak ketinggalan. Dan tentunya pendidikan merupakan sebuah entry point atau kebutuhan yang sangat penting untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di Pulau Banda, untuk merubah pola pikir dan juga menginvestasi potensi yang dimiliki dalam jangka panjang. Nah pemirsa, kali ini kita sudah akan membahas saat lagi bahwa kehadiran Universitas Banda Neira ini hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan jawaban untuk setiap permasalahan atau persoalan yang tadi barusan saya katakan. Nah kali ini pemirsa kita akan membahasnya dalam topik Banda sebagai destinasi pendidikan Kepulauan Maluku bersama dengan Rektor Universitas Banda Neira, Bapak Dr. Muhammad Farid. Yuk kita kenalan dengan beliau. Halo Bapak. Halo Monica. Salam jumpa Bapak, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Terima kasih. Alhamdulillah Bapak ya. Bapak gimana nih sampai saat ini gimana merasakan hawa-hawa menjadi rektor di universitas terbaru sekarang ya di Provinsi Maluku? Gimana Pak perasaannya? Sebenarnya karena ini amanah ya, jabatan kan saya tidak pernah minta. Sebagai kampus swasta kita dipilih langsung oleh yayasan, jadi tidak pernah kita bayangkan posisi-posisi seperti ini atau kesempatan menjadi pejabat tinggi di satu lembaga seperti universitas. Yang saya rasakan ya saya tentu senang ya, karena pencapaian ini pada akhirnya kita sampai ya. Karena misi untuk menjadi universitas itu adalah mimpi besar pendiri. Jadi Pak Des Alwi dan Prof Hamadi itu yang mendirikan sekolah tinggi awalnya, sekarang sudah berubah menjadi universitas di periode kepemimpinan saya saat itu menjadi ketua. Dan tentu saja bahagia, tapi karena ini amanah, tanggung jawabnya memang akan jauh lebih besar. Ya, mudah-mudahan bisa dijalankan. Amin. Baik Bapak. Jadi emang ini sebuah amanah aja ya Pak untuk menjalankan tugas ini. Kita mau tahu Pak dari proses awal latar belakang apa urgensinya sehingga lahirlah Universitas Banda Neira. Ya, awalnya sebelum universitas didirikan itu sekolah tinggi, lebih tepatnya sekolah tinggi perikanan Hatta Syahrir. Itu didirikan oleh Pak Des Alwi dan Prof Hamadi tahun 2001. Jadi sudah cukup lama. Jadi rentangnya sudah 20-an tahun sampai sekarang. Di tahun 2009 kemudian, 2007 sebenarnya, tapi mulai resminya 2009 itu berdiri lagi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Syahrir. Jadi dengan nama yang sama tapi disiplin keilmuannya yang berbeda. Yang pertama perikanan, sains, yang kedua keguruan. Di bawah naungan Yayasan Warisan Budaya Banda yang dimiliki oleh Pak Des. Di tahun 2010 persisnya pas event Sale Banda, ya, saya ingat sekali Pak Des pernah mencanangkan mimpi dia pernah mengumumkan kepada kita sivitas akademik sekolah tinggi, dua sekolah tinggi itu, bahwa dia ingin sekali
ada satu universitas yang berdiri di Banda Neira, dan mimpi Pak Des itu kita sambut betul. Artinya kita punya harapan yang sama bahwa suatu saat dua sekolah tinggi ini bisa berbenah menjadi universitas. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saat itu saya memang sudah diberi kesempatan menjadi ketua sekolah tinggi, dua sekolah tinggi. Lalu kita mendapatkan peluang dari kementerian, terbit satu edaran yang menginstruksikan kampus-kampus yang lebih dari satu tapi berada di satu yayasan itu harus merge dan diberikan banyak kemudahan lah gitu. Bahkan diberi dana, biaya bantuan untuk bagaimana supaya sekolah tinggi yang lebih dari satu di bawah satu yayasan itu bisa merger, bisa menyatu, lagi ya, disatukan gitu disatukan. Ya, Pak? Saya langsung membuat rapat dan saya sampaikan ke yayasan, saya akan ambil peluang ini sekalipun syarat-syaratnya waktu itu kita belum juga tahu secara detail ya. Tapi karena saya teringat bahwa mimpi besar pendiri Pak Des Alwi dan Prof Hamadi adalah untuk mendirikan universitas, semangat itu saya transfer betul kepada teman-teman untuk harus kita ambil peluang. Dan alhamdulillah dengan lika-liku ya, karena tadi itu ya syarat dan segala macamnya itu memang hampir mustahil sebenarnya Universitas Banda Neira itu bisa berdiri, karena mengingat lahannya kecil, pulaunya kecil, sarana prasarananya juga masih terbatas. Tapi dengan semangat teman-teman di tim 7 itu, ya kita bentuk tim 7 untuk mendirikan universitas. Lalu kemudian ada juga uluran bantuan support dari seorang pejabat yang sangat berperan penting dalam pendirian kampus, yaitu Pak Dirjen, Pak saya harus sebut, Pak Hilmar Farid yang luar biasa mensupport pendirian ini. Ya. Maka saya menjadi sangat yakin kita akan bisa berhasil. Dan alhamdulillah 2021 terbit SK, 2022 kita meresmikan itu secara formal di Banda Neira. Dan hari ini Universitas Banda Neira sudah berdiri dan alhamdulillah berjalan dengan program-program kerjanya yang mudah-mudahan bisa berjalan maksimal. Berarti dari 2001 perjalanan yang cukup panjang sekali, betul. Dari sekolah tinggi perikanan, lalu sampai kemudian sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan di tahun 2009 resminya. 2010 dicanangkan universitas oleh Pak Des Alwi, dan mimpi itu kita wujudkan 2021. Wow, jadi selamat dulu Pak untuk goals-nya ya. Amin. Berdirinya Universitas Banda Neira. Terima kasih. Luar biasa. Pak, apa yang membuat Universitas Banda Neira ini berbeda dengan universitas lainnya di Indonesia? Misi kita adalah bagaimana pemerataan kesempatan pendidikan di pulau-pulau kecil dan masyarakat pesisir. Itu misi yang memang sudah dicanangkan sejak awal berdiri sampai hari ini. Kampus-kampus lain boleh menggunakan maritim, kepulauan sudah ada. Tapi yang bisa menangkap hasrat hidup orang-orang pesisir yang hidup di pulau-pulau kecil, insya Allah hanya baru Universitas Banda Neira. Jadi dengan misi itu saya ingin mengumumkan kepada halayak dan mudah-mudahan juga kepada halayak dunia bahwa ada kampus di pulau kecil di level kecamatan dan mungkin hanya satu-satunya kampus di kecamatan di dunia ini, yaitu Universitas Banda Neira, yang bisa berperan aktif pertama untuk menjalankan program-program pemerintah di bidang pendidikan tentunya, dan juga bisa berperan aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sampai ke area yang sulit terjangkau sekalipun. Karena Banda memang daerah pesisir dan pulau-pulau. Jadi kita akan terbiasa dengan itu, dan mudah-mudahan ini menjadi
satu perhatian dari kepada pemerintah bahwa ada kampus yang berperan aktif untuk menjalankan misi ini, dan tujuannya mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dan menjadi satu dasar landasan hukum untuk dibuatnya semacam kebijakan-kebijakan yang spesial untuk pulau-pulau kecil, spesial untuk masyarakat pesisir. Saya kira itu sebenarnya harapan kita, keberadaan kita dan harapan kita, saya kira. Ya. Karena bukan rahasia umum lagi, ada tentunya perbedaan ya dari wilayah Indonesia Barat dan juga wilayah Indonesia Timur yang memang full dengan kepulauan kecil, justru Pak Bapak ya. Betul. Dari situ mungkin hadirnya Universitas Banda Neira ini ingin menggaungkan kebijakan-kebijakan yang harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Seperti misalnya Pak, saat ini sangat hangat juga diperbincangkan tentang undang-undang daerah kepulauan. Apa yang ingin disampaikan dari Universitas Banda Neira sebagai universitas yang berdiri dan juga fokus kepada pendidikan kemaritiman atau pulau-pulau kecil? Ya, jelas relevansinya sangat kuat. Jadi dengan hadirnya kita, undang-undang daerah kepulauan itu akan kita terjemahkan secara real, aktual bahkan. Untuk bisa bahkan melakukan revisi-revisi terhadap undang-undang lama yang terlalu berorientasi pada darat. Harusnya undang-undang pendidikan, khususnya yang kaitannya dengan undang-undang kepulauan ini, juga bisa dibaca oleh kebijakan-kebijakan pendidikan, dibaca oleh kebijakan ekonomi, dibaca oleh kebijakan pariwisata, sehingga nanti akan muncul rumusan-rumusan kebijakan pariwisata di kepulauan, rumusan kebijakan pendidikan di kepulauan, rumusan kebijakan ekonomi di pulau-pulau kecil. Dan itu akan sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia Timur yang memang faktanya kepulauan. Dan Universitas Banda Neira siap dan selalu akan hadir untuk mengimplementasikan ini, untuk mengeksekusi ini di lapangan. Ya, saya kira itu. Baik, Pak Rektor, setelah ini kita mau bahas lagi tentang visi misi dari Universitas Banda Neira dan juga apa saja program yang sudah dirancang ke depannya untuk tentunya mempromosikan atau menggaungkan Universitas Banda Neira. Setelah jeda pariwara berikut, tetaplah di Dialog Warna 30. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dan meneruskan perjuangan Kapitan Patimura. Lawa minang haulala. Maju terus, pantang mundur.
Sekian dan terima kasih. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Warna 30 dan masih dengan topik kita Banda sebagai destinasi pendidikan Kepulauan Maluku. Masih bersama Pak Rektor di sini. Oke. Pak Rektor, kita ngobrol lagi terkait apa visi misi Universitas Banda Neira. Oke. Tadi di awal saya sampaikan bahwa visi dari Universitas Banda Neira adalah bagaimana pemerataan pendidikan di pulau-pulau kecil dan masyarakat pesisir. Dan ini kita terjemahkan di dalam berbagai disiplin keilmuan yang memang kita saat ini sedang jalankan. Ya. Jadi Universitas Banda Neira itu kan punya 2 fakultas. Jadi satu fakultas perikanan yang membawahi program studi manajemen sumber daya perairan dan juga budidaya perairan, dan satu program studi baru sosial ekonomi perikanan. Lalu ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ada pendidikan sejarah, pendidikan matematika, dan pendidikan bahasa Indonesia, sastra. Nah, ini kita implementasikan visi tadi dalam konteks disiplin keilmuan ini. Jadi bagaimana kita bisa menjangkau sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau kecil. Tentu saja kita prioritaskan di Banda Neira dulu, ya. Lalu kemudian dan juga implementasi di bidang perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan ini, Universitas Banda Neira menggandeng sebanyak-banyaknya mitra. Jadi bukan hanya sekolah, tapi juga stakeholder yang lain seperti perusahaan ikan, cold storage, dan yang serupa dengan itu, termasuk juga lemlit yang lain yang ada di Ambon dan yang lain. Nah, ini dalam upaya kita untuk menerjemahkan visi tadi. Jadi bagaimana supaya betul-betul masyarakat pesisir yang tinggal di pulau-pulau kecil itu betul-betul bisa merasakan kesempatan mendapatkan pendidikan dan juga merasakan kesejahteraan sebagai masyarakat nelayan. Tentu saja mitra yang kita gandeng ini juga punya misi yang sama kan. Jadi Universitas Patimura, Universitas Hasanuddin yang kita sudah kolaborasi, IAIN bahkan kita mencoba terus kolaborasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan riset, pengabdian untuk bisa bagaimana mengarahkan perhatian kita kepada kelayakan hidup masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil ini, tingkat kesejahteraan dan seterusnya. Itu saya kira visi misi. Lain yang selain dari itu, kita juga mencanangkan program-program yang di luar atau yang non akademik. Ya. Jadi kita juga terlibat banyak di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal, sekolah pendidikan di alam. Saya juga masuk di dalam program-program sekolah alam yang non formal. Saya juga masuk di event-event budaya yang sebenarnya tidak terlalu terkait langsung dengan misi kita, tapi itu menjadi bagian tanggung jawab. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil itu kita libatkan diri. Jadi Universitas Banda Neira mengambil bagian peran itu di berbagai festival budaya, di berbagai event-event, bahkan sampai yang event terkecil pun Universitas Banda Neira harus hadir di tengah-tengah. Saya kira itu menjadi pekerjaan kita, Universitas Banda Neira setelah bahkan sebelum berdirinya universitas sampai saat ini kita canangkan seperti itu. Pak Rektor, saya juga dengar ya, dalam waktu dekat ini akan diadakan International Conference dari betul. Universitas Banda Neira. Boleh diceritakan, Pak? Ya, salah satu dari kegiatan yang
eh, bisa dibilang kegiatan pamungkas ya, yang juga punya ini besar ya, dia punya gaung yang cukup luas adalah konferensi internasional. Ini adalah hasil dari pendirian universitas sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang. Jadi setelah saya mendapatkan SK Universitas Banda Neira, saya berdiskusi dengan Pak Dirjen, Pak Hilmar, lalu kemudian tercetuslah ide ini. Jadi saya merespon pertanyaan Pak Dirjen, setelah universitas, what next, Pak Rektor, apa yang harus kita buat, dan lalu saya langsung melempar ide ini, dan alhamdulillah beliau menangkapnya, dan kita bisa wujudkan di 2023. Nama eventnya International Conference on Banda Studies, jadi konferensi internasional studi-studi tentang Banda. Kenapa saya memilih studi Banda atau Banda Studies? Alasannya adalah Banda itu adalah representasi dari 80-90% wilayah lautan Indonesia Timur. Jadi ketika saya menyebut Banda dalam konteks ini, sebenarnya saya bukan menyebut Banda ansih, ya, Banda saja, tapi sebenarnya Maluku secara keseluruhan, bahkan sampai Papua. Karena wilayah perairan Banda sampai ke situ. Jadi, nah, apa maksudnya? Dengan kita munculkan Banda Studies, pengertiannya adalah studi-studi yang dilakukan di dalam jangkauan perairan Laut Banda, itu adalah studi-studi tentang kebandaan. Tentu saja ini ide baru ya, ide baru yang akan kita floorkan di dalam konferensi. Itulah pentingnya kenapa konferensi dilakukan. Syukur-syukur kalau nanti ternyata di dalam konferensi kita menyepakati hal ini, bukan tidak mustahil Banda Studies akan menjadi satu nomenklatur baru untuk menyebut satu rumpun disiplin baru. Bahwa kalau kita melakukan sebuah riset yang di wilayah yang tadi saya sebut, maka itu disebut sebagai studi-studi tentang Banda. Ini perlu kesepakatan, ini perlu kesepahaman. Untuk itulah konferensi ini kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai sebagai salah satu dari beberapa tujuan konferensi ini dilakukan, yaitu bagaimana orientasi keilmuannya itu kita juga bisa dapat. Bukan sekedar orientasi praktikal, tapi orientasi teoritikal juga kita bisa dapat. Saya kira itu. Menarik sekali Pak Rektor, ketika disebutkan tadi bahwa Banda Studies bisa juga nantinya akan menjadi sebuah disiplin ilmu baru, begitu ya Pak? Nah, ini juga membutuhkan banyak literatur tentunya. Betul. Di International Conference yang tadi dikatakan oleh Pak Rektor sendiri, apakah sudah ada peneliti-peneliti internasional yang nantinya akan diajak kerjasama seperti itu Pak, untuk memberikan dokumen-dokumen atau hasil penelitiannya terkait Banda Neira itu? Betul, sudah ada. Jadi bahkan jauh sebelum konferensi sebenarnya Universitas Banda Neira sudah punya mitra dengan kampus-kampus luar negeri. Kita sudah punya relasi kerjasama dengan Bochum University di Bochum itu di Jerman. Ini sudah tahun ke-6. Lalu kemudian Rutgers University di Amerika itu sudah sama tahun ke-6 kalau saya tidak salah. Pada 2 tahun belakangan ini kita baru melakukan menjalin mitra dengan Vrije University, jadi Universitas Merdeka di Belanda. Lalu kemudian juga ada beberapa institut art, dan juga nanti pada hari H di konferensi internasional saya menandatangani kerjasama dengan Amsterdam University ya, dalam hal riset. Jadi sebenarnya langkah untuk melakukan kerjasama itu sudah jauh sebelum riset. Tentu saja dengan kampus-kampus yang lain tadi saya sebut Universitas Patimura, Universitas Hasanuddin. Nah, dari hasil kerjasama itu maka tindak lanjutnya, kelanjutannya adalah konferensi ini. Jadi kita nanti di konferensi itu akan hadir 6 pembicara internasional, 1 dari lokal dari Indonesia.
6 pembicara itu dari 4 negara. Jadi dari Belanda, Amerika, Jerman, lalu ada saya kira Swedia atau Denmark, saya lupa. Satu Indonesia. Jadi sebenarnya kalau standar dikti ini benar-benar international conference. Jadi bukan saya mau mengatakan yang lain tidak, tapi dikti sebenarnya memberikan standar sebuah seminar atau konferensi internasional itu harus diwakili oleh 5 negara. Dan Banda saya kira untuk yang pertama melakukan hal yang sesuai dengan standar dikti. Dan itu sudah fix dari 6 orang, ya betul 6 orang yang akan hadir, tapi satu tidak berkesempatan bisa hadir di offline, tidak bisa datang, jadi dia akan menyampaikan secara online. Ya, jadi fix semuanya akan menjadi pembicara di International Conference nanti. Wow, satu lagi mungkin lupa Pak. Boleh, Jangan lupa undangannya nanti diserahkan ke Siap, kita. saya Kita juga siap Pak. dalam mendukung. kesempatan ini saya langsung mengundang kru TVRI, terutama yang ada di sini, wajib hadir. Saya langsung highlight kalender Pak ya. Oke. Baik Bapak, ini kita udah masuk di akhir dulu, di awal Oke, kita loh, Pak. ya. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita boleh ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Pak Rektor. Pak Rektor, terakhir sebagai closing statement Bapak, saya persilakan untuk bisa mengajak semua masyarakat pemirsa TVRI Maluku yang mendengarkan untuk bisa mengenal lebih jauh lagi terkait dengan eksistensi Universitas Banda Neira yang baru saja berdiri pada tahun 2021. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya dalam kesempatan ini, Dr. Muhammad Farid, mengajak kepada rekan-rekan semua, basudara di Maluku, dan juga teman-teman di wilayah lain di Indonesia Timur, di Makassar, di Ternate, Papua, mitra-mitra kami, untuk bisa berkesempatan hadir dalam event terbaru kami, yaitu International Conference on Banda Studies, dengan tujuan untuk bagaimana memasyarakatkan studi-studi tentang Indonesia Timur dalam berbagai disiplin keilmuan. Harapan besar kami adalah bagaimana supaya Indonesia Timur bisa lebih maju daripada hari ini dan pendidikannya betul-betul bisa lebih berkualitas. Oleh karena itu saya mengajak semua teman-teman, rekan-rekan, mitra kerja, mitra kampus untuk sama-sama membangun Maluku dan Indonesia Timur secara bersama-sama, memikirkan nasib pendidikan putra-putri terbaik kita untuk masa depan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan event yang diselenggarakan di Banda Neira ini bisa menjadi entry point dari kemajuan Indonesia Timur sesuai dengan misi kita dari Banda untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Sehat-sehat terus ya Bapak ya. Sehat. Kita ketemu Insya Allah. lagi Amin, di amin. lain kesempatan. Yang masih pemirsa, Universitas Banda Neira hadir bukan saja memberikan potret Banda sebagai pusat perikanan atau juga pusat rempah-rempah dunia, namun juga sebagai destinasi pendidikan ya buat mereka yang tertarik ingin lebih memahami pengetahuan kelautan dan pesisir. Kita belajar langsung dari pusatnya, Universitas Banda Neira. Akhir kata, saya Monika Seifalah mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Dialog Warna 30 selanjutnya. Terima kasih.